Satria ini saya pastikan nggak ada di situ waktu itu. Dan dia juga dengar dari orang. Malah dia bilang ada salah satu tante. Jadi gini, si Bilar sebelum dia ditetapkan tersangka hari Rabu ya, hari Rabu setengah 2 pagi dia sempat telepon saya, sempat telepon sama saya juga. Bang, ini gimana ya bagusnya? Aku tunjuk deh abang jadi lawyer aku untuk ngurusin ini. Dan gitu aku bilang jangan gua jadi lawyer lu. Gua cukup jadi saksi lu karena semua udah gua save bukti-buktinya dia. Kan gitu. Kalau misalnya lu pengen laporin dia ya silahkan saja. Karena apa? Karena jelas-jelas kalau gua lihat singkatan si Satria ini siapa sih? TikToker. SM aja kita bikinnya. Nah, si SM ini kan udah kelewat batas kalau aku bilang. Kelewat batas dan terlalu berani. Gitu, terlalu berani mengeluarkan statement yang benar-benar tidak ada gitu. Contoh, dia bilang kenal Rizky Bilar itu udah lama. Ya. Padahal tidak seperti itu. Nah, yang perlu saya jelaskan masalah tragedi yang terjadi di Kalibata tahun 2016 tanggal 2 bulan 10. Nah, di situ waktu itu Rizky Bilar datang nemuin saya sama rekan saya Ricky Barus. Dia ada sedikit masalah sama salah satu orang. Udah. Dia konsultasi sama saya. Pada akhirnya saya bantu. Kebetulan orang yang dipermasalahkan itu ada di situ, tapi di beda kafe. Iya kan? Saya datangin itu orang, terus saya kasih tahu. Maksudnya lu ini apa? Kok jadi ribut kemana-mana? Nah, orang yang gue tegur ini nggak terima. Mencak-mencak, marah-marah. Ya gue juga marah-marah. Kan begitu kan? Nah, si Satria ini saya pastikan nggak ada di situ waktu itu. Dan dia juga dengar dari orang. Malah dia bilang ada salah satu tante, ada salah satu Mami Isa, ada abang. Padahal abang di situ mendamaikan mereka. Gitu loh. Makanya beritanya kemana-mana kayak di TikTok segala macam itu kan merugikan nama baik saya sekali. Makanya si Satria ini juga nunggu waktu aku akan buka LP buat dia. Ya. Karena kemarin juga Rizky Bilar tadi malam juga Rizky Bilar ngirimin bukti-bukti semua, kita teleponan. Rizky Bilar juga segera akan bikin laporan ke dia. Berarti sekarang nggak jadi bikin laporan, Bang? Hah? Hari ini nggak jadi. Kalau kesini tadi kan klien beda, Wak. Klien beda. Gitu. Tapi dalam waktu dekat Rizky Bilar kayaknya mau bikin laporan. Kapan itu, Bang? Kalau kata Rizky Bilar secepatnya. Ada beberapa orang nama yang udah dikantongi sama dia. 3 orang. Abang sudah Yang rambut pirang itu perempuan itu yang jelas-jelas namanya itu. Itu. Maksud saya kan orang-orang ini nggak tahu kenapa terlalu sok tahu gitu. Saya kenal Rizky Bilar itu dari tahun 2014. Dari zaman dia belum siapa-siapa. Gitu kan? Dan saya juga tahu perilakunya dia. Tidak seperti orang-orang yang bilang lah. Gitu. tidak seperti orang yang bilang itu seperti apa, Bang? Temperamen, main cewek segala macam itu salah satunya. Ya iya, bener. Kalau misalnya masalah dia dulu masih bujang, ya kalau namanya orang pacar-pacaran ya wajar ya. Gitu. Tapi ini kalau menurut aku sih Mas Satria ini udah berlebihan sih, si SM ini udah berlebihan sih. Di YouTube-nya dia, di TikTok-nya dia, gua lihat kemarin jelas-jelas loh nama si Rizky Bilar disebut sama dia. Tadi Abang bilang merasa dirugikan sama Satria. Apa sih, Bang, statement Satria yang merugikan Abang? Ya, dia bilang waktu kejadian itu ada satu pengacara gondrong. Pengacara gondrong di Kalibata cuma gua doang. Iya kan? Oh,
Dia sempat Kalibata sih ya. Dia Kalibata. Nah, terus berantem sama tante-tante. Itu tantenya Bilar. Terus sama si Mami Isa. Nah, saya waktu itu mendamaikan dan bukti pendamaiannya pun ada di handphone saya. Nih, kalau kalian mau lihat nih, ambil ya. Lagi ngerekam, Bentar. Bang. Nih, ini sebelum jangan. Ini sebelum kejadian. Tahan bang. Kamera bang. Ini sebelum kejadian, Rizky Bilar datang konsultasi ke saya. Agak begini. Sini bang. Itu sebelum apa bang? Oke, lanjut. Hmm? Lanjut dulu aja, lanjut dulu. Ini juga ada Ricky Barus kan? Ini ada Ricky Bilar. Nah, ini kejadian ini di tahun 2016 bulan 10. Nah, datang si Bilar untuk saya selesaikan masalahnya. Kebetulan orang yang bermasalah ini ada di sebelah kafe yang beda, di kafe Muk namanya. Nah, saya tinggal di Kalibata itu dari tahun 2014. Saya tahu orang-orang baru sama orang-orang lama. Gitu loh ceritanya. Bang, berarti nanti rencana akan melaporkan mengatasnamakan abang pribadi atau Bilar. Bilar? Saya juga melaporkan dia, tapi nunggu waktu dulu, nunggu momen dulu. Kalau si Bilar udah pasti ngelaporin dia. Udah pasti. Tadi juga panjang lebar kok WhatsApp-nya dia ini. Gak usah ditunjukin lah ya. Udah ada komunikasi bang, Bilar ke abang. Sering komunikasi sama dan Satria. sering komunikasi sama Bang dia. Yang Berarti abang diminta oleh Rizky Bilar nanti tadinya sebagai- sempat saya diminta sama dia. Hari Rabu sebelum dia ke Polres setengah 2 pagi dia telepon saya, "Bang, urusin deh bang," gitu. Aku bilang aku nggak bisa karena memang banyak pekerjaan. Jadi kalau misalnya lu butuhkan saksi, gue siap jadi saksi lu deh. Gitu. Tapi kedekatan abang sama Satria seperti apa sih bang? Gue nggak kenal itu anak. Oh abang nggak kenal? Enggak, emang siapa? Ya, mungkin pernah kenal, pernah dekat, pernah ada hubungan pertemanan gitu. Nih kemarin gue WhatsApp dia nih, gue marahin dan dia nggak respon, udah gue telepon, nggak diangkat juga. Nih kemarin gue WhatsApp nih. Satria, yang kau maksud rambut panjang itu siapa ya? Dan kejadian waktu itu tidak seperti yang kau sebut. Kenapa jadi lu bawa semua? Besok kapan bisa ketemu? Gua mau bicara sama lu berdua. Nah, nggak dibalas. Tadi di Instagram juga gue sebut juga. Gue tag juga dia, nggak berani muncul juga. Nih, Satria Mulia temuin saya bilang. Nggak direspon juga. Abang mungkin sedikit flashback ke belakang, kita kenal sama Bilar zaman belum dia terkenal, sempat ada bisnis apa nggak sama Bilar gitu? Kalau bisnis sama Bilar enggak, dulu kan dia syuting ya. Dia dulu kan syuting segala macamnya. Memang dulu ekonominya nggak sebagus inilah dulu. Enggak. Jadi dulu anak-anak itu ikut Teji yang sama Ties Merasi ya. Iya. Rija ya. Riza. Reza siapa sih? Rija yang artis itu. Hah? Harif Riza. Yang sering sama Feral Braman. Haris Riza. Itu Adi Sky, Haris Firsa. Itu dulu satu geng semua. Jadi kalau misalnya mereka jalan di Kalibata, pas gua lagi giliran makan, gua panggil, gua kasih makan, gua kasih minum. Gitu dulu tahun 2014. Manajernya dulu namanya Ega. Gitu. Tetanggaan abang sama mereka. Dia di Tower Grand Palace, kalau abang di tower biasa di dekat di atas mall apa? Tower Flamboyan. Hanya sebatas itu. Iya. Di Pernah samping. satu apartemen sama Bilar sama gitu. Kenapa? Pernah satu apartemen Siapa? Sama mereka. sama mereka, abang. Aku? Enggak lah, aku kan di Tower Flamboyan, Cuk. Mereka di tower lain. Gitu. Abang, ini apa waktunya Bilar untuk membersihkan namanya, memulihkan namanya dulu? Pastilah kemarin pas waktu hari apa ya? Hari apa sih Jun? Yang gua ke Polres Jun? Yang pas
Pas wajib lapor ya. Nah itu sempat juga ngobrol lama sama gua. Sempat gua kasih tahu juga, gua nasihatin juga. Udahlah ngapain lagi sih lu gitu-gitu. Fokus aja segala macamnya. Fokus ke anak, fokus ke istri, kerja gitu-gitu. Gitu. Kalau tapi yang pasti berita hoak di luar sana saya pastikan itu nggak ada. Mengenai apa bang? Yang Ya Anggap hoax. yang dia bilang lah simpanan lah inilah itulah itu kan fitnah loh, luar biasa loh. Dan di kita nggak bisa dihilangkan loh 100 tahun, gila loh. Sampai anaknya pun nanti bisa melihat loh itu. Kan ngeri. Kemarin Mami Isa sempat cerita juga nggak sih, mereka kan sudah bertemu tuh di Trans sama si Satria Mulia. Sempat. Tapi kan si Isa Jega itu kan sama Satria Mulia cuman bergenalkan begitu doang. Dan sempat di acara itu aku tonton dilawan juga sama Memi Isa bahwa lu waktu kejadian itu nggak ada di situ. Gitu. Coba kalian tanya si Satria, kejadian itu tanggal berapa, di mana dan jam berapa? Ingat nggak 6 bulan lalu Jul? 6 bulan lalu dia sempat jelek-jelekin Bilar, nama kafe yang dia sebut juga salah, tempat peristiwanya juga salah. Begitu. Tempat salonnya juga salah ya bang? Tempat salon apa? Kan dia bilang Kalau tempat salon memang aku tahu ada di Tower Kemuning, bukan di Tower Pelamboyan. itu tantenya, tante aslinya atau mana? Kalau dia ngaku ke saya tantenya dia adik dari mamanya dia. Mami Isa juga gitu. Gitu. Ya doain aja lah biar ini apa namanya dia juga cepat mentalnya kuat lah. Kalau aku lihat kemarin memang mentalnya agak terganggu sih. Bang, dari abang mau menyediakan pendampingan psikolog nanti buat Bilar? Gua pula yang nyiapin. Enggak, maksudnya abang mau menawarkan nggak gitu loh? Gua kan bukan psikolog, gua pengacara. Ya, maksudnya abang mau merekomendasikan lah gitu, menyarankan. Mereka pasti udah punya lah. Nggak mungkin enggak. Dan dia sekarang kan lagi fokus untuk keagamaan ya. Iya, gitu. Ada lagi masalah Bilar yang mau ditanyakan? Cukup. Masalah Henny sekarang lu tanya. Ya, udah. Nah. Ini masalah ini. Kok kalau kayak jutek gitu? Ya. Biasa ya? Oh, ya, gimana sih masalah ini tuh bang? Terkait dengan Henny Mona gimana bang? Yang terkait masalah Henny Mona yang dia dirawat di rumah sakit salah satu Premier. ya Premier itu kan. Nah mestinya yang namanya ruang VIP itu kan nggak boleh sembarangan orang masuk. Tapi faktanya orang bisa masuk ke dalam tanpa seizin dia, gitu kan? Nah kalau seandainya kita berandai-andai itu orang datang punya niat dia nggak baik, tiba-tiba diapain, gimana dong? Kan gitu kan? Nah, pihak rumah sakit kalau menurut gua ya wajib bertanggung jawab. Sekelas rumah sakit sebesar itu ya masa bisa masuk orang sembarangan, kan nggak boleh. Yang datang siapa sih bang? Katanya hah? Ya rekan bisnis, tapi kan marah-marah. Rekan bisnis marah-marah segala macamnya. Tapi katanya pihak rumah sakit udah kirim bangket bunga gitu bang sebagai permintaan maaf. Itu bukan permintaan maaf, kalau bangket bunga lah enggak lah. Kita juga bisa ngirim papan paket ya. Bangket. Enggak lah. Saran gua sih buat rumah sakit ya harus bertanggung jawab lah. Apapun itu bentuknya lah. Seperti itu. Demi kenyamanan pasien ya kan. Masa ia bisa masuk ke kan rumah sakit itu punya jam-jam tertentu ya untuk besuk ya. Ya kan? Itu. Kemudian